Perkenalkan, saya Niputida Julsiari, nomor absen 1 dengan NIM 250 2511 233. Perkenalkan, saya Nimade Ari Panjelsari dengan 3 digit NIM terakhir 065 dari kelompok Joseph Lister. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yuanda Marcella Andiang, nomor absen kelompok saya yaitu 03 dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 067. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenneth Leonardo Taswin dengan 3 digit NIM terakhir 162 dari kelompok Joseph Lister. Perkenalkan nama saya Indri Galasari Patabang dengan nomor absen 05 dengan NIM 250 251180. Halo semuanya, saya Ida Bagus Madi Putrananda dengan NIM 250 251 1051. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ainul Amalia dari kelompok Joseph Lister dengan nomor urut absen 7 dengan NIM 3 digit terakhir 039. Perkenalkan, nama saya Dewa Iputu Yumi Widya Santi dengan nomor absen kelompok yakni 8 dan 3 digit NIM terakhir adalah 034. Perkenalkan, nama saya Haidar Kumalaiden dari kelompok Joseph Lister nomor absen 09 dengan NIM 25025 11087. Halo semuanya, perkenalkan saya Ida Bagus Eka Aditya Wardana dengan 3 NIM digit terakhir 064. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Mozalia Paradila, saya dari kelompok Joseph Lister dengan nomor 11. Halo, perkenalkan saya Nimade Wulan Cahyani dengan 3 digit NIM terakhir 024 dari kelompok Joseph Lister. Halo semuanya, perkenalkan aku Igede Rian Banu Wijaya dari kelompok Joseph Lister. Nomor urut absenku 13 dengan 3 digit NIM terakhirku 194. Perkenalkan, saya Putih Ivana Anggi Sandiasta dengan nomor absen kelompok 14 dan 3 digit nomor NIM 078. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Idu Firmandani dengan NIM 25025 11238. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini dunia medis menghadapi tantangan besar yang dirasakan oleh tenaga medis termasuk dokter. Seperti beban administratif yang sangat banyak, ditambah lagi kondisi kekurangan tenaga medis, serta adanya gap pada akses layanan kesehatan di berbagai daerah. Melihat kondisi ini, maka Artificial Intelligence atau AI hadir sebagai solusi potensial bukan menjadi sebuah ancaman. Karena berdasarkan studi penelitian telah banyak dilakukan, diketahui bahwa AI unggul dalam analisis data dalam jumlah besar, membantu diagnosis dan deteksi penyakit termasuk kanker, serta perencanaan terapi jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi di sini penggunaan AI dapat membantu meringankan beban administratif dan meningkatkan interaksi antara dokter dengan pasien. Kolaborasi dokter dengan AI dapat membuka jalan menuju layanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berfokus pada pasien. Masa depan medis bukan menggantikan dokter dengan mesin, melainkan menciptakan sinergi antara teknologi dan humanisme. Dari pemaparan tentang Artificial Intelligence atau AI dalam bidang medis pada latar belakang sebelumnya, tentunya memunculkan pertanyaan pada benak kita. Sekarang kita akan memasuki bagian rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu, apa yang mendasari keyakinan penulis terhadap dampak positif keterlibatan AI dalam dunia medis? Yang kedua, bagaimana gambaran masa depan dunia medis yang diyakini penulis terhadap keterlibatan AI dalam ranah kesehatan? Dan yang ketiga, bagaimana kolaborasi antar dokter dan Artificial Intelligence atau AI dapat menciptakan sistem kesehatan yang berorientasi pada pasien. Tujuan penulisan paper ini tentu saja ada korelasinya dengan rumusan masalah apa yang ingin dibahas. Yakni yang pertama, untuk mengetahui hal yang mendasari keyakinan penulis akan dampak positif keterlibatan AI dalam aspek kedokteran. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran masa depan dunia kedokteran yang diyakini penulis akan keterlibatan AI dalam aspek kedokteran. Dan yang ketiga, memahami kolaborasi antara dokter dan AI dapat menciptakan sistem kesehatan yang berorientasi pada pasien. Manfaat bagi Universitas Udayana. Hasil paper ini dapat dijadikan acuan sebagai contoh pemikiran kritis mahasiswa Universitas Udayana dalam menangani dan menganalisis suatu permasalahan. Dengan paper ini juga dapat memberikan pandangan lain terhadap tema yang kami angkat, yakni dokter dan Artificial Intelligence. Yang kedua, manfaat bagi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Paper ini merupakan bukti nyata penuntasan penugasan Metamorfosa 2025. Kami selaku penulis berharap bahwa paper ini dapat sesuai dengan pedoman dan layak untuk mendapatkan penilaian. Dan yang terakhir tapi tak kalah penting, manfaat bagi kami selaku penulis.
Paper ini lahir melalui berbagai proses analisis dan pemikiran kritis yang disatupadukan. Paper ini juga dapat menambah wawasan kami urgensi penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus pada dunia kedokteran. Landasan keyakinan terhadap dampak positif AI dalam bidang kedokteran. Yang pertama, AI meningkatkan akurasi diagnosis menurut Chen et al. Pada tahun 2021, sekitar 288.767 pemeriksaan USG payudara berhasil mengurangi temuan positif palsu. Artinya, pasien tidak perlu lagi khawatir terhadap diagnosa yang dapat meningkatkan kecemasan. Yang kedua, AI meningkatkan efisiensi operasional. Roy et al. Pada 2017 menemukan bahwa dokter menghabiskan sekitar 24% waktu kerjanya hanya untuk urusan administrasi, misalnya mencatat data pasien atau melengkapi berkas. Hal ini tentu mengurangi waktu antara dokter dengan pasien. Ketiga, AI membantu mengurangi beban administratif dan memungkinkan dokter untuk lebih fokus pada interaksi langsung dengan pasien. Keempat, secara keseluruhan, AI berpotensi memperkuat sistem kesehatan melalui peningkatan akurasi, efisiensi, dan kualitas layanan. Menjelaskan visi kedokteran di masa depan dengan keterlibatan AI di dalamnya, yaitu yang pertama, integrasi AI dan keahlian manusia akan menciptakan layanan kesehatan yang lebih optimal. Dengan cara mengintegrasikan AI di dalam pelayanan kesehatan kita dapat meningkatkan kualitas hidup pasien serta meningkatkan efisiensi waktu dalam penanganan medis dan juga mendukung sistem kesehatan yang berkelanjutan. Yang kedua, revolusi besar dalam kedokteran, yaitu peralihan dari wait and treat menjadi sistem kedokteran prediktif dengan memanfaatkan teknologi seperti AI, big data, dan genomik. Dengan revolusi ini, kedokteran tidak hanya menyelamatkan pasien yang sudah sakit, tetapi juga menjaga masyarakat tetap sehat melalui prediksi dan pencegahan. Poin yang ketiga yaitu AI hanya akan jadi pelengkap, bukan pengganti dokter 100%. Seperti yang kita tahu, AI tidak bisa menggantikan peran dari dokter 100%. Kenapa? Karena AI sendiri adalah sebuah pemrograman yang seperti kita tahu, sebuah program tidak memiliki simpati atau etika seperti halnya seorang dokter. Nah, oleh karena itu, AI hanya akan bisa dijadikan sebagai pelengkap atau pembantu untuk meringankan dan mempercepat tugas dan kewajiban dari para tenaga medis. Sehingga para tenaga medis ini akan memiliki banyak waktu untuk menghadapi pasien lebih banyak pada hari itu dengan bantuan dari AI itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah kolaborasi antara dokter dan AI. Kolaborasi antara dokter dan AI dapat menciptakan sistem kesehatan yang berorientasi pada pasien. Karena sistem kesehatan bersifat komplementer, di mana AI membantu untuk menganalisis data besar, mengenali pola, serta mengotomatiskan tugas rutin. Sementara dokter tetap berperan dalam memberi penilaian klinis, konteks etis, dan empati kepada pasien. Dengan sinergi ini, proses diagnosis dan pengobatan menjadi lebih cepat, akurat, personal, dan efisien, tanpa menghilangkan sentuhan kemanusiaan. Kolaborasi antara dokter dan AI merupakan bentuk kerjasama yang bersifat komplementer, artinya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Dokter memiliki keahlian klinis, empati, dan pengalaman dalam berinteraksi langsung dengan pasien. Sementara AI unggul dalam hal kecepatan mengolah data, ketelitian dalam menganalisis, serta kemampuan mengidentifikasi pola yang mungkin terlewat oleh manusia. Dengan menggabungkan kedua sistem tersebut, sistem kesehatan dapat menjadi lebih berorientasi pada pasien. AI bisa membantu dokter dalam proses diagnosis, menyarankan pilihan terapi atau memprediksi kemungkinan komplikasi, sedangkan keputusan akhir tetap diambil oleh dokter itu sendiri. Hal ini akan memberikan hasil yang lebih akurat, efisien, dan tetap manusiawi, sehingga mengurangi risiko malpraktik yang tinggi belakangan ini. Pada akhirnya, kolaborasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi pasien itu sendiri karena mereka tahu hasil dari pengobatan mereka itu kolaborasi antara teknologi yang canggih dan kemampuan klinis yang dimiliki oleh seorang dokter.
saya akan melanjutkan terkait argumen risiko bias dari kinerja AI, yang dimana menurut studi Banglu tahun 2025 menunjukkan bahwa deteksi bias dari AI dapat dicegah dengan perancangan kerangka kerja deteksi bias dan sebuah tahapan pencegahan melalui pengembangan berbagai teknik yang telah ada. Selain itu, yang terpenting adalah deteksi bias dari AI akan lebih mudah disadari dibandingkan dengan deteksi bias yang dilakukan oleh manusia yang kadang kita sendiri tidak menyadarinya. Argumen selanjutnya adalah adanya potensi degradasi keterampilan klinis yang dimiliki oleh dokter. Sebuah analogi sederhana, terdahulu kita menggunakan yang namanya peta tradisional yang dibaca secara manual, lalu kita beralih menggunakan GPS yang dimana menggunakan teknologi. Memang dalam kondisi ini memang ada penurunan kemampuan dalam membaca peta manual, tapi tidak dapat kita pungkiri terdapat arus balik di dalamnya, dimana terdapat peningkatan keterampilan untuk menggunakan teknologi dalam GPS itu sendiri, yang dimana dalam kasus ini juga berlaku seperti itu. Dan yang perlu garis bawahi adalah AI di sini adalah sebagai penopang, bukan sebagai pilar utama. Walaupun AI sangat didukung untuk digunakan di dalam dunia medis, banyak orang tetap skeptis terhadap kegunaannya. Salah satu isu yang dibawakan adalah bahwa pelayanan kesehatan akan didehumanisasi oleh AI. Tetapi itu tidak tentu akan terjadi, karena banyak studi empiris menunjukkan bahwa implementasi dalam kinerja klinikal sebenarnya meningkatkan durasi interaksi antara dokter dan pasien dengan menghilangkan beban administratif dari dokter. AI bisa digunakan untuk menyaring informasi dan memproses informasi secara cepat daripada sebelumnya, dan oleh karena itu beban administratif tersebut dihilangkan. Berdasarkan beberapa pembahasan rekan-rekan kelompok saya tadi, maka diperoleh sebuah kesimpulan, yakni AI dinilai menjadi pelengkap kemampuan dokter, bukan untuk menggantikannya. AI mengambil alih mengenai administrasi dan komputasi, memberikan ruang bagi dokter agar fokus terhadap tindakannya saja. Keselarasan inilah yang nantinya melahirkan dunia kedokteran yang relevan dengan zaman. Dilihat dari perspektif lain, AI dapat mengoptimalkan kompetensi dokter dengan pemberian materi dan referensi dengan cepat. Oleh karena itu, kombinasi AI dengan bidang kedokteran merupakan fondasi awal terwujudnya kesuksesan kesehatan dunia. Jadi, untuk saran yang pertama, untuk mahasiswa kedokteran, aktiflah mengimplementasikan AI untuk pembelajaran kalian. Manfaatkan AI dengan baik dan benar, dan jagalah integritas profesi kalian. Untuk saran yang kedua, untuk masyarakat, jangan khawatir, karena AI dibuat untuk membantu dokter, bukan untuk menggantikan dokter. Dan yang terakhir, untuk para penulis, sadarilah bahwa bahasa ini masih terbatas. Berharap memperdalam melalui literatur yang lebih luas, baru, dan juga terpercaya.